Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini. Di kesempatan kali ini mau ngebahas tentang seputar buku anak-anak seperti itu. Jadi orang-orang ini banyak mengkategorikan sesuatunya terhadap umur seseorang. Let's say ada film gitu kan, terus ada yang namanya permainan dan buku gitu kan, dimana itu ada usianya. Jadi film untuk anak-anak, film untuk remaja, atau film untuk dewasa seperti itu. Sebenarnya nggak masalah dan itu bagus, berarti ada batasan-batasan yang harus ditaati karena berkaitan dengan muatan dari objek tertentu. Dalam hal ini mungkin film tadi ya. Cuma dalam konteks suatu hal, yakni buku, menurutku orang dewasa itu tetap perlu membaca buku anak-anak. Tapi kalau anak-anak baca buku dewasa mungkin nggak masalah, tapi mungkin ini ya, daya nalarnya nggak nyampe gitu loh. Jadi kaidah manfaatnya juga nggak terlalu kena. Berbeda halnya dengan orang dewasa yang membaca buku anak-anak gitu, kaidah manfaatnya juga tetap ada gitu loh. Nah, alasan kenapa aku mengatakan perlu nih orang dewasa tetap membaca buku anak-anak ini sebagai berikut ya, nanti aku jabarkan. Tapi sebelum aku sampaikan, ayo gitu kan, ini aku mengajak kalian semua untuk menormalisasikan orang dewasa tetap membaca buku anak-anak gitu. Karena ini selain dari manfaat tadi, sedikit backgroundnya adalah selama aku di Australia ini memulai untuk baca buku anak-anak. Selain daripada memang bahasanya jauh lebih mudah, sehingga let's say aku ke Aussie ini untuk belajar mulai dari nol lagi ya terkait bahasa Inggris gitu kan di kehidupan sehari-hari. Jadi yang lebih make sense adalah buku anak-anak gitu loh, karena vocabulary-nya juga lebih gampang untuk dicerna seperti itu. Dan lama kelamaan juga makin kerasa dampak manfaatnya gitu loh. Selain daripada vocabulary itu sendiri, juga hal-hal yang lain yang nantinya aku jabarkan. Akhir-akhir ini aku baca buku ini nih. Ini buku Space Boy dari David Williams. Buku ini ada ilustrasinya atau ada gambarnya yang membuat pembacanya menarik ya, karena ini buku anak-anak gitu loh. Jadi emang make sense kalau di dalam buku ini tuh ada gambarnya gitu kan, sehingga anak jauh lebih mudah untuk mengimajinasikan gitu atau memvisualisasikan ceritanya gitu. Tapi ya itu juga yang membuat aku tertarik gitu loh untuk mulai membaca buku anak-anak, dari tampilan visualnya seperti ini dan juga gambarnya yang ada di dalam itu, buku ini maksudnya, sehingga jauh lebih mudah buat aku untuk mengimajinasikan atau memvisualisasikan cerita yang ada di dalam buku ini gitu. Nah, terus yang kedua ini nih, Middle School Out of Here, karyanya James Patterson. Ini sebenarnya masih ada buku lain lagi ya yang aku baca gitu kan, tapi mungkin ada di dalam ini tas atau koper gitu kan, agak males juga ngambilnya, jadi mungkin sekelumit itu yang bisa aku tampilkan. Oke, langsung aja. Manfaat pertama gitu kan dari membaca buku anak-anak adalah buku anak-anak ini mampu untuk menstimulus imajinasi seseorang, nggak hanya anak-anak itu sendiri gitu kan, tapi orang dewasa saat ini kan banyak berkutat dengan pekerjaan, kesibukan gitu loh ya kan. Nah, kesibukannya membutuhkan ataupun pekerjaannya itu membutuhkan stimulus-stimulus yang menggugah
kreativitas untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Tapi problemnya adalah banyak juga orang dewasa yang nggak begitu kreatif gitu loh, nggak mampu untuk mengimajinasikan sesuatu gitu kan, berdampak pada yang namanya problem solvingnya gitu. Nah, membaca buku anak-anak itu mampu melatih orang dewasa juga dalam menstimulus imajinasinya, dimana imajinasinya nanti bisa ia gunakan untuk bumbu-bumbu kreativitasnya dalam menyelesaikan suatu masalah, baik masalah pekerjaannya atau masalah di kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Jadi itu manfaat pertama kenapa nih orang dewasa perlu membaca buku anak-anak. Yang kedua adalah otomatis memahami dunia anak-anak. Orang dewasa gitu kan, bagi yang udah menikah dan punya anak, ini sangat membantu. Bagi yang mau menikah dan punya anak, ini juga pembelajaran gitu loh. Maksudnya adalah someday kita akan menjadi parents gitu. Nah, kalau kita nggak tahu anak-anak, ya agak repot gitu loh. Nggak bisa juga nih kita mengkomparasikan masa lalu ketika kita anak-anak, terus apa yang kita alami gitu kan semasa kecil dulu, kepada kita terapkan kepada anak-anak kita nanti, karena beda masa gitu loh. Sehingga kita perlu untuk belajar terkait anak-anak pada masa sekarang gitu. Ya banyak sekali ilmu parenting gitu kan untuk saat ini, kan bagaimana menjadi orang tua yang baik. Nah, salah satu belajar parenting untuk memahami anak-anak adalah dengan cara ya baca buku anak-anak untuk memahami anak-anak itu sendiri. Gimana sih anak-anak itu melalui bacaan-bacaannya gitu loh, melalui buku-buku yang ada, buku anak-anak seperti itu. Oh, ternyata bisa kita tangkap salah satunya adalah bahwasanya dunia anak-anak ini adalah dunia yang penuh dengan fantasi. Anak-anak itu sedang mengembangkan imajinasinya atau fantasinya dalam pikirannya. Dia ngebayangin banyak hal A, B, C dan D dan seterusnya. Faktanya juga adalah seringkali anak-anak itu mempertanyakan hal-hal yang di luar nalar gitu kan, gitu loh. Yang menurut orang dewasa ini apaan sih gitu kan. Nah, tapi dari pertanyaan yang di luar nalar tersebut, orang dewasa susah untuk menjawabnya gitu loh. Nah, barangkali agar lebih kreatif, agar kita mampu untuk menjawab pertanyaan anak-anak tersebut yang kita anggap di luar nalar gitu, adalah dengan cara menjawabnya dengan konteks-konteks yang kreatif melalui buku-buku gitu, buku-buku anak-anak gitu maksudnya, kan? Nah, kenapa kenapa di luar angkasa itu nggak ada udara gitu? Kalau kita jawab dengan ilmiah, ya kita mampu untuk menyampaikannya. Tapi bagaimana dengan anak-anak untuk menerima jawaban tersebut gitu loh? Ya mungkin di dalam buku-buku anak-anak yang berbau luar angkasa ada hal yang lebih make sense lagi buat anak-anak gitu. Jadi kita baca itu, selanjutnya kita sampaikan kepada anak-anak kita nantinya. Jadi untuk memahami anak-anak itu sendiri. Yang ketiga adalah refleksi moral. Dunia orang dewasa ini dunia complicated. Kadangkala kita menganggap sosial atau kehidupan kita ini toksik banget gitu loh, sehingga kita berusaha untuk menghindarinya gitu. Nah, tapi kita bisa belajar ya dari buku anak-anak terkait moral gitu loh. Karena buku anak-anak itu dominan sekali terkait moralnya gitu loh. Karena buku anak-anak juga tidak hanya menstimulus pemikiran gitu, tapi juga moral mereka, adab mereka gitu loh. Ada culture yang dibawa dalam buku tersebut untuk disampaikan kepada anak-anak gitu kan. Nah, seringkali gitu kan ketika orang dewasa membaca buku anak-anak gitu kan, kita bisa terrefleksikan, oh bahwasanya ada moral, nilai-nilai kejujuran dalam masyarakat yang memang mungkin kita lupa gitu kan. Tapi setelah membaca buku kita jadi ingat kembali gitu kan. Dari hal yang sederhana tentang perjuangan, keberanian gitu kan.
buku anak-anak itu seringkali seperti itu, tentang pertemanan, relationship, bagaimana sih membangun komunikasi. Hal-hal sederhana seperti itu seringkali dibicarakan atau diceritakan dalam buku anak-anak gitu kan, dan mungkin bisa kita aplikasikan di kehidupan kita gitu loh, sehingga kita tidak lagi menjadi orang dewasa yang kehilangan moral gitu atau amoral, tapi yang lebih bermoral dan beradab lagi melalui hal-hal yang sederhana, tercermin dari buku anak-anak itu. Selanjutnya adalah yang keempat ya, terkait keterampilan bahasa. Ya, mungkin ada ini ya, suatu fenomena di mana kalau kita berkomunikasi dengan sesama orang dewasa ya, kemudian kita itu menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin lebih spesifik dan bahasa-bahasa yang sophisticated dalam tanda kutip gitu kan. Kita dianggap orang yang berpendidikan, kita dianggap orang-orang yang punya derajat tinggi gitu kan. Ya memang seperti itu, tapi di sisi lain adalah ketika kita berbicara menggunakan kata-kata yang tingkat tinggi kayak gitulah, kita dianggap aneh gitu, kita dianggap tidak dalam circle mereka gitu loh. Iya, ini beda kelas nih sama kita, obrolannya kayak gini nih, apaan sih ini gitu. Zaman sekarang lebih suka dengan, ini aku tangkap ya, bahasa-bahasa yang cenderung lebih casual, lebih santai gitu lah intinya kan. Bahasa-bahasa yang tidak formal atau tidak kaku, seperti itulah gitu. Nah, ketika kita membaca buku anak-anak gitu kan, kita akan seringkali menemukan atau bahkan hampir semuanya kosakata yang benar-benar santai gitu, kosakata yang benar-benar mudah untuk dipahami gitu kan. Sehingga kita bisa belajar dari situ, dari bahasa yang dituliskan oleh penulis untuk buku anak-anak ya. Kita belajar dari situ bahasanya, dan mungkin ya kita bisa jauh lebih baik dalam hal berkomunikasi, karena bahasa kita bahasa yang mudah untuk dipahami oleh semua kalangan gitu loh. Nggak hanya kalangan orang dewasa, sesama orang dewasa maksudnya, tapi kalangan remaja bahkan anak-anak pun juga suka dengan kita, karena cara kita berkomunikasi pun relate dengan mereka, seperti itu ya kan. Jadi kita jauh lebih luwes lagi atau jauh lebih keren lagi dalam hal berkomunikasi. Oke, selanjutnya, of course, ketika membaca buku anak-anak, di situ banyak sekali hiburan, sehingga membaca buku anak-anak itu mampu mengurangi stres atau tekanan dalam diri kita. Harus diakui gitu kan, ketika kita beranjak dewasa gitu kan, banyak sekali masalah gitu kan yang menerpa, apapun itu, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah teman gitu kan, lingkungan kerja, dan apapun itu ya kan. Kadangkala kita mencari tempat untuk escape dari itu semua ya kan, mencari pelarian. Nah, rekomendasiku adalah membaca buku anak-anak gitu, karena membaca buku anak-anak itu mampu mengurangi stres, karena isi atau muatan dari buku anak-anak itu adalah sesuatu yang fun gitu loh ya kan. Karena anak-anak suka sekali dihibur gitu kan. Nah, suka sesuatu yang sifatnya membahagiakan gitu kan. Jadi prioritas dari buku anak-anak itu sesuatu yang menggugah kesenangan anak-anak, sehingga kalau kita baca itu juga mampu kurang lebihnya menstimulus perasaan bahagia kita atau rasa senang kita, dan itu berdampak pada pengurangan stres atau tekanan psikologi yang sedang kita alami pada waktu itu. Jadi hopefully memang nggak bisa mengobati secara keseluruhan, cuma hopefully ya adalah sedikit lah gitu kan, bisa mengurangi tekanan gitu. Ya kalau emang tingkat stresnya emang benar-benar tinggi, ya kita harus kepada ahlinya ya gitu kan. Tidak sekedar baca buku anak-anak gitu, tapi untuk mencegah itu semua biar nggak parah stresnya, ya bisa dimulai secara rutin membaca buku anak-anak. Oke, selanjutnya adalah mengawali untuk memiliki hobi membaca. Ya, seringkali kita itu berkeinginan
rutin membaca atau punya hobi membaca, tapi nggak kesampaian. Excuse-nya banyak, karena nggak ada waktu, karena banyak pekerjaan yang harus diurus, ada hal ini, hal itu, dan seterusnya. Itu biasanya ditambah lagi adalah topik interestnya ya berat juga gitu loh. Let's say tentang politik misalnya, atau enggak tentang ekonomi gitu. Topik-topik seperti itu emang topik yang berat itu. Tapi jikalau dimulai dengan membaca buku anak-anak, ya terasa ringan pada akhirnya gitu loh. Karena untuk mengawali sesuatu itu emang berat. First step itu the hardest thing gitu loh. Sehingga untuk memanipulasi the hardest thing tadi adalah kita harus ngeset yang namanya bebannya. Nah, beban yang tidak terlalu berat itu ya adalah buku anak-anak gitu loh. Jadi untuk membuat atau create hobi kita yakni membaca adalah kita mulai dari hal yang paling sederhana, dari hal yang tidak membebani, yakni buku anak-anak dulu. Kalau kita emang udah terbiasa membaca gitu kan dari buku anak-anak, tingkatkan bebannya, membaca buku yang levelnya mungkin di atas dari buku anak-anak tersebut gitu. Apapun itu ya, bisa dimulai dari remaja, topik-topiknya, atau bahkan sampai apa yang jauh lebih berat lagi lah gitu. Seperti itu. Itu yang bisa aku rekomendasikan tatkala teman-teman baru mulai membaca. Mulai dari yang kalian sukai dan bebannya jauh lebih rendah, yakni buku anak-anak, untuk punya hobi membaca. Dan yang terakhir adalah mempertajam kemampuan bercerita. Tidak bisa dipungkiri, storytelling zaman sekarang itu punya esensi yang begitu penting. Storytelling mampu menginfluence orang. Storytelling mampu membuat orang itu bisa melakukan sesuatunya atau perform yang terbaik lah, intinya seperti itu. Di dunia pekerjaan gitu kan, storytelling itu bukan berarti nonsense gitu, tidak. Tapi let's say seorang leader gitu kan ingin memotivasi atau ingin menjalankan bisnisnya, let's say seperti itu. Tapi dia harus menyuruh karyawannya gitu kan untuk melakukan A, B, dan C gitu kan. Nah, untuk influence-nya bisa dengan cara storytelling seperti itu. Ya kan? Karena storytelling itu berbeda dengan perintah ya gitu. Zaman sekarang kalau kita menggunakan perintah ya kadang-kala orang gimana ya? Oke, dilakukan gitu loh. Kalau atasan dengan bawahan pasti bawahan akan melakukan. Cuma kadang-kala kalau perintah itu nggak masuk akal, kadang-kala ya, atau seringkali si bawahan ini pada akhirnya juga ya unek-unek nggak suka juga gitu loh. Tapi kalau kita influence dengan cara storytelling seperti itu, ya kan, itu bisa menstimulus si karyawan ini untuk nggak memiliki beban ketika melakukannya. Intinya seperti itu sih. So buku anak-anak bisa mempertajam kita untuk yang namanya punya kemampuan storytelling. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.